Good morning, students. How is it going? Are you ready for our lesson this morning? Okay, first of all, let's start our meeting today with say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, don't forget to send your absent face on the WhatsApp group. Jangan lupa untuk mengirimkan absen wajah ke dalam grup belajar ya. Well, last week we had to learn about the expression and responses of invitations, instructions, provisions, and permissions. Have you remembered? What is the instructions? Jadi hari ini kita akan membahas materi mengenai greeting card atau kartu ucapan dengan kali 3.5 membandingkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks khusus dengan greeting card, dengan memberi dan meminta informasi terkait hari-hari spesial. And then at the end of the lesson we will able to compare some greeting card and also we can make some greeting card too. So let's pay attention. Do you know greeting card? What is greeting card? Ya, greeting card in bahasa artinya kartu ucapan. So, the definition of greeting card is a card that is used to greet or congratulate someone on a special occasions. Jadi, greeting card merupakan kartu ucapan yang sering digunakan untuk menyapa ataupun mengucapkan selamat ataupun suka maupun duka kepada seseorang di hari-hari tertentu. For example, ketika kita kecil dan teman kita ulang tahun, kita sering mengirimkan greeting card, ya, kartu ucapan kepada teman kita yang ulang tahun. Itu merupakan contoh dari greeting card atau kartu ucapan. Jadi, apa sih tujuan dari greeting card? What is the purpose of greeting card? Ya, the purpose of greeting card is to congratulate, to wish or show sympathy to someone. Jadi tujuan dari greeting card itu yaitu untuk mengucapkan selamat ataupun doa atau rasa simpati kita kepada orang lain. Well, there are so many kinds of greeting card. Jadi, greeting card memiliki jenis-jenisnya. Yang pertama ada thank you card atau kartu ucapan terima kasih. Kemudian ada graduation card, kartu ucapan untuk kelulusan, get well soon card, Mother Days card, wedding card, newborn baby card, dan lain sebagainya. Yang pertama ada thank you card. Jadi thank you card ini kita gunakan untuk mengucapkan rasa terima kasih kita kepada seseorang. Dan ada graduation card. Setelah kita melihat gambar dari card ini, pasti kita sudah tahu nih kalau ini merupakan graduation card. Dari mana kita tahu? Karena di sana terdapat dekorasi seperti gambar toga. Nah, jadi fungsi dekorasi ini yaitu untuk mempercantik dari greeting card yang kita buat. Kemudian terdapat get well card. Jadi get well card ini biasanya kita kirimkan kepada sanak saudara ataupun teman yang sakit guna untuk mengungkapkan rasa simpati kita kepada mereka. Kemudian di sini terdapat contoh Mother's Day card. Kartu ucapan yang ditujukan kepada seorang ibu. Oke, next is newborn baby card. Biasanya kartu ucapan ini ditujukan kepada seseorang yang baru lahir ke dunia. Oke, next ada wedding card. Berikut merupakan contoh wedding card.
Oke, the structure of greeting card terdapat beberapa bagian, di antaranya yaitu ada receiver, si penerima kartu ucapan, ada body, konten ataupun isi dari kartu ucapan, sender, pengirim kartu ucapan, dan decorations. Jadi di kartu ucapan, jika terdapat decorations, maka kartu ucapan tersebut akan semakin menarik, akan semakin indah ketika dilihat oleh sang penerima dari pengirim surat. Di sebelahnya terdapat contoh, mari kita lihat. Dear Andi, get well soon, we hope we can gather and study together again. Faruk. Nah, dari contoh tersebut bisa diambil kesimpulan bahwa posisi Andi di sana sebagai receiver atau sebagai penerima kartu ucapan, sedangkan Faruk di sana sebagai sender atau si pengirim kartu ucapan. Nah, Faruk ingin menyampaikan apa ke Andi? Nah, dia bilang get well soon, artinya dia menyampaikan kartu ucapan get well card. Ya, get well card. Jadi, pesan yang disampaikan Faruk kepada Andi adalah cepat sembuh atau cepat membaik, dan Faruk berharap agar mereka bisa berkumpul ataupun belajar bersama lagi. Okay, let's do an exercise to check your understanding. Okay, are you ready? Nah, di sana sudah terdapat contoh dari kartu ucapan Happy Birthday. So, who is the sender? Siapa pengirimnya? A. Aisyah, B. Gania. Apa jawabannya kira-kira? Ya, tentu jawaban yang benar yaitu Aisyah. Oke, selanjutnya akan ada latihan lagi. Simak penjelasannya Miss ya. Yang pertama, buka Google, kemudian ketik Art Yard Gift. Ya, Art Yard Gift. Nah, muncul seperti itu, ketik Surprising Gift Service. Kemudian akan muncul dashboard seperti di video ini. Kemudian tugas kita yaitu untuk menekannya. Buka, kemudian semakin mengecil kadonya, ya. Jika terdapat kata don't touch, jangan ditekan. Jika terdapat kata press to open, baru bisa ditekan. Sampai kecil, kemudian sampai kecil, kemudian akan muncul seperti ini. Kemudian kita klik create your own gift. Nah, bisa upload foto dari album kita, ataupun kita juga bisa memilih template yang ada di situ atau gambar yang ada di situ. Nah, untuk kali ini Miss akan mencontohkan untuk memilih gambar yang telah disediakan dari Art Yard. Nah, gambar bird. Kita pilih, kemudian tugas kita yaitu membuat greeting card. Hapus terlebih dahulu, kemudian ketik kembali pesan apa yang ingin kita sampaikan. For example, hi mom, thank you for being my hero. Nah, Miss di sini mencontohkan seperti itu. Jadi isinya atau kontennya Miss buat, hi mom, thank you for being my hero. Nah, tulis nama kita, si penulis. Nah, penulis tersebut disebut apa? Ya, disebut sender. Pengirim surat disebut sender. Di situ Miss buat sister. Ya. Jika sudah selesai, kita bisa mengkliknya, kemudian muncul. Nah, setelah itu gift kita sudah siap.
kita bisa men-share-nya ke WhatsApp ataupun yang lainnya. Nah, seperti itulah cara membuat greeting card melalui Okay, now we have already learned about the greeting card, the kind of greeting card or the structure of greeting card. So I hope you can understand all of our material today. Mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan. I think enough for our lesson today. The last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.